Akses platform digital yang tak terbatas membuat persaingan bisnis antar UMKM semakin ketat. Tak heran, berbagai cara dilakukan pengusaha agar produknya dikenal dan dipilih pelanggan. Branding jadi hal penting. Tapi, apa sih branding itu? Branding adalah identitas diri sebuah produk. Branding yang baik tak hanya membedakan produk kita dengan kompetitor, tapi juga membangun kepercayaan dan image brand terhadap konsumen. Eits, jangan lupa, branding dengan logo, desain, serta tagline yang unik juga bisa membuat konsumen ingat dengan brand kita loh. Menentukan branding untuk bisnis UMKM jelas bukan perkara mudah. Hal ini sangat dipahami oleh Ernanda Putra, founder dan kreatif director dari Makna Group. Sejak mendirikan Makna di tahun 2013, Ernanda dan agensinya telah membangun branding perusahaan besar dalam skala nasional hingga internasional. Bersama Ernanda, kita akan mengupas dari A sampai Z, branding yang tepat untuk membangun UMKM di Indonesia. Selain Ernanda, akan hadir juga CEO dari UTAP Indonesia, Herman Suharto, yang akan membahas lengkap pengelolaan usaha secara digital, mulai dari pembukuan hingga mekanisme transaksi non-tunai dalam satu aplikasi. Halo, selamat siang teman kumparan dan juga semua wirausahawan milenial yang bergabung di hari ketiga, tentu saja Kumparan Festival UMKM, yaitu usaha milik kaum milenial. Senang sekali saya Tommy Prabowo bisa ketemuan lagi dengan teman-teman kumparan. Boleh nggak sih? Karena memang hari ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Selamat Sumpah Pemuda! Tepuk tangannya boleh dong buat kita semua dong yang ada di sini, secara virtual juga boleh, biar kerasa gitu ya semangat nih teman-teman pemuda semua di seluruh Indonesia, biar bisa punya semangat berwirausaha gitu ya. Dan juga kita nanti akan belajar bersama-sama dari narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget tentu saja. Nah, sebelum kita akan masuk ke sesi acara, siang hari ini kita akan ngobrol tentang how to spot value proposition, brand guidelines, dan juga essential marketing tools. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk UTAP tentu saja sebagai aplikasi teman dagang serba bisa yang sudah berkolaborasi di Festival UMKM bersama dengan Kumparan. Sekali lagi Tommy Prabowo pengen ngajakin semuanya untuk merayakan hari ini yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda yang sudah 92 tahun nih teman-teman ya. Kita bakalan ngebahas satu topik yang kayaknya setiap saat nggak pernah ada habisnya untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Ini akan menjadi diskusi yang seru dan juga selalu diperbincangkan, yaitu kita akan ngobrolin soal branding. Ya, seperti yang kita ketahui, branding merupakan hal yang penting banget nih teman kumparan dan juga wirausahawan milenial, di mana ini menjadi bagian dari identitas sebuah brand agar dikenal oleh pasarnya tentu saja, sekaligus bertindak sebagai pembeda dengan brand-brand kompetitornya. Nah, membangun brand yang efektif dan juga kuat, terutama bagi pemilik UMKM tentunya juga nggak gampang ya. Yang pasti apalagi branding ini sendiri merupakan faktor yang penting banget dalam strategi bisnis. Nah, di era digital ini teman-teman kumparan tentu saja seperti sekarang ini di mana kita lihat banyak sekali bisnis baru ini tentu saja dapat bermunculan ya, punya kesempatan yang sama, banyak sekali yang nongol, yang muncul. Penting banget untuk mereka semua untuk bisa membangun brand yang bisa dipercaya dan juga yang pasti harus berkesan untuk para konsumen. Lalu kira-kira langkah apa aja nih kira-kira yang harus kita lakukan kalau misalnya pengen bisa membangun brand yang kuat, dan apa saja tools yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mencapai hal tersebut. Nah, untuk mengulas lebih dalam tentu saja mengenai tema kita hari ini, yaitu membangun brand UMKM yang kuat and how to spot value proposition, brand guidelines, dan juga essential marketing tools yang tepat. Jadi ini topik yang benar-benar penting banget. Saya yakin teman-teman kumparan juga udah gak sabar untuk berdiskusi bersama-sama tentu saja. Nanti kita bakalan ngobrol agak-agak serius, tapi santai ya, karena momennya kan Sumpah Pemuda, kita bakalan mengambil ilmu dari narasumber-narasumber kita yang kece-kece banget. Ada 2 orang spesial yang bakalan kita ajakin ngobrol bersama-sama. Tapi sebelum nanti Tommy akan berkenalan dengan mereka berdua, tentu saja saya juga ingin menyapa dulu untuk semua peserta yang udah join hari ini. Apa kabar semuanya? Memasuki minggu ke-34 pandemi, semoga selalu sehat ya teman-teman ya, dan juga selalu semangat tentu saja, sama kayak Tommy juga selalu semangat, apalagi hari ini kita ngerayain Sumpah Pemuda. Jadi semoga semangat para pemuda dari 92 tahun yang lalu benar-benar bisa kita aplikasikan sampai kapanpun tentu saja. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, hari ini bisa langsung nanya-nanya dan juga ngobrol langsung di kolom Q&A-nya teman-teman ya. Nantinya pertanyaan dari peserta yang terpilih ini dari teman kumparan dan juga wirausahawan milenial tentu saja bakalan ngedapetin kesempatan untuk bisa didiskusikan dan juga bertanya langsung dengan narasumber-narasumber kita di sesi Q&A nanti. Oke, Mas Tommy, nggak usah lama-lama, boleh nggak sih langsung dimulai? Langsung dong. Kita akan langsung memulai dan saya Tommy Prabowo akan langsung menyapa narasumber-narasumber kita sore hari tentu saja yang bergabung untuk
untuk berdiskusi soal brand bersama dengan teman kumparan dan juga wirausahawan muda tentu saja. Saya akan menyapa terlebih dahulu sudah bergabung selaku CEO UTAP Indonesia ada Mas Herman Suharto dan juga founder dan juga kreatif director dari Magna Group yaitu ada Mas Ernanda Putra. Selamat siang nih Mas Herman dan juga Mas Nanda, apa kabar? Siang, Tommy. Selamat siang. Luar biasa ini Mas Herman di kantor ternyata ya? Iya. Mungkin boleh, ini boleh disapa dulu nih teman-teman teman kumparan dan juga wirausahawan milenial yang bergabung nih luar biasa sekali. 3 hari acara sudah kita gelar dan siang hari ini akan tersisa 2 webinar lagi dan kita sekarang berdiskusi di webinar yang pertama nih untuk siang hari ini untuk tentu saja berdiskusi tentang brand. Mungkin Mas Herman pengen menyapa dulu teman kumparan dan juga wirausahawan milenial yang udah nggak sabar belajar dari Mas Herman nih, silahkan. Thank you, Tommy. Thank you, kumparan. Selamat Hari Sumpah Pemuda ya. Ini cocok banget pas sama acara sekarang yang usaha milik kaum milenial ya. Jadi emang pas banget, memang juga pas 2 Oktober. Saya Herman, saya dari UTAP Indonesia. Kami emang brand yang memfokuskan solusi digital buat para UMKM. Jadi terima kasih acaranya, semoga bermanfaat yang kita akan share hari ini. Baik, karena ini pasti dibutuhkan banget nih Mas Herman sama teman-teman kumparan dan juga wirausahawan milenial untuk benar-benar bisa tahu lebih dalam tentang aplikasi teman dagang yang serba bisa nih, UTAP tentu saja, dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman dari merchant juga dan juga brandingnya seperti apa nanti akan kita diskusikan bersama-sama ya. Ada juga Nanda nih, Nanda, selamat Sumpah Pemuda dan juga selamat ulang tahun pernikahan juga, asik. Mungkin boleh disapa juga nih teman kumparan dan juga wirausahawan milenial kita hari ini. Iya, halo Mas Tommy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan Mas Herman, salam kenal. Halo. Ya, selamat ulang tahun juga ya buat Mas Tommy. Tadi baru baca, oh ternyata ulang tahun hari ini. Terima kasih Mas Herman. Dan selamat Sumpah Pemuda buat semuanya dan senang banget diundang di kumparan dan kebetulan juga temanya menarik banget karena sesuatu yang relevan untuk kaum milenial dan pelaku UMKM ya mungkin ya. Nah jadinya mungkin hari ini ngobrol santai juga, presentasinya juga nanti bisa dilihat cukup santai dan kita sama-sama belajar sih intinya. Aku juga pengen banget belajar banyak di event kali ini dan ya terima kasih banget buat kumparan udah diundang. Baik. Thank you Nanda. Jadi saya yakin banyak teman-teman yang tadi saya sempat bilang sama Mas Herman pasti pengen banget bisa tahu lebih dalam lagi tentang aplikasi teman dagang serba bisa UTAP ini sendiri. Dan juga kalau dari Magna sendiri pasti banyak teman-teman kumparan dan juga wirausahawan milenial udah nggak sabar nih karena Magna dari 2014 ya Nanda ya. Dan juga nanti bagaimana lahir dengan Magna Coffee juga. Kalau misalnya teman kumparan kemarin sempat kecanduan banget sama premium shake latte-nya atau mungkin premium shake mamba gitu atau bahkan yang udah double pressure juga, nanti akan kita diskusikan juga bagaimana Magna sendiri hadir dengan Magna Coffee-nya. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Tapi udah menyapa teman-teman kumparan, jadi sudah siap sepertinya untuk belajar bersama-sama. Dicatat boleh, siap-siap di screen cap juga boleh karena akan banyak sekali ilmu dari Mas Herman tentu saja dan juga Nanda yang akan di-share untuk berbicara tentang brand dan juga banyak hal lagi yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan juga akan membuka sesi Q&A bersama dengan teman-teman kumparan, jangan lupa bahwa sebentar lagi kita akan menyimak terlebih dahulu presentasi dari Ernanda Putra terlebih dahulu tentang brand guidelines ya teman-teman ya, dan juga value, dan juga nanti akan ada juga penjelasan seputar materi marketing tools yang essential banget dan juga penting dalam menentukan reputasi brand yang kuat, terutama bagi para pelaku UMKM yang baru mau terjun ke dunia bisnis. Nggak ketinggalan juga nih teman kumparan ya, nanti juga akan ada video tentang aplikasi dagang UTAP yang nantinya akan kita bahas bersama dengan Mas Herman Suharto. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita akan masuk ke sesi presentasinya Ernanda Putra dan nanti juga akan disambung dengan satu video dari UTAP Indonesia tentu saja, di mana kita akan sama-sama melihat dulu nih kalau dari Ernanda Putra tentu saja akan melihat brand itu seperti apa, bedanya brand dan juga branding itu seperti apa. Kita simak dan juga dengarkan bersama-sama. Ini dia. Halo, nama saya Ernanda Putra, saya adalah founder dari Magna Group. Hari ini saya akan jelasin soal build your own brand, gimana kita membangun sebuah brand milik kita sendiri. Ada 2, istilahnya adalah brand dan branding. Jadi selama ini kita sering banget kan dengar istilah brand dan branding gitu. Jadi kalau
apa ya, kalau diistilahkan sebuah iceberg gitu. Jadi branding adalah posisi paling atas di antara sebuah ice yang bernama brand gitu kan. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media, terus apapun visual yang kita rasakan, terus filosofi brand yang kita temukan pada sebuah brand, itu adalah branding, dan itu letaknya di atas sebuah iceberg. Ada satu lagi namanya brand dan reputation platform. Itu biasanya yang tahu adalah para founders dan biasanya staff dari yang bekerja pada brand itu sendiri gitu. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya harus utuh gitu loh, dan yang penting untuk cara kita menjual, cara kita mengikat orang untuk membeli sebuah brand kita, itu adalah namanya branding. So gimana caranya nge-build brand kita sendiri setelah kita tahu filosofi yang tadi saya jelaskan. Untuk contoh kasus kali ini, saya coba membawa brand saya sendiri, yaitu Makna Coffee. Dan dari dulu selalu saya punya prinsip gimana sih cara kita ngebangun brand itu harus dimulai dengan why. Jadi apa alasannya kamu membuild brand itu dan tujuannya apa, itu harus ada dari awal gitu. Jadi biar tujuan yang kita maksud, visi yang kita inginkan, dan misi itu bisa tercapai dengan sendirinya gitu. Dan nomor 2 yang penting adalah mission statement. Jadi apa sih misi yang kita tanamkan pada brand kita gitu. Jadi waktu saya bikin Makna Coffee, idenya sangat sederhana gitu loh. Dulu kayak misalnya ada tamu yang ingin bertamu ke kantor, saya bisa menyuguhin sebuah kopi yang enak gitu kan. Nah jadinya dari situ setelah bertahun-tahun nge-build brand punya orang, istilahnya punya klien, kenapa nggak kita build brand sendiri gitu kan. Saya suka ngopi, terus anak-anak juga suka ngopi, akhirnya waktu klien datang kita tes kopi kita sendiri gitu. Seperti apa gitu kan. Jadi pengennya juga waktu mengeluarkan mission statementnya juga kita pengen bikin kopi yang nggak ribet gitu. Orang suka dan dipoles dengan branding yang cukup kuat gitu kan. Dan selalu misalnya kita punya brand, coba kita menganggap brand itu adalah sebuah persona gitu. Jadi sama seperti kita sendiri, kita sebagai manusia juga punya persona masing-masing kan. Brand juga seperti itu gitu. Tergantung kita mau nge-build-nya seperti apa gitu. Jadi pikirin dia adalah sebuah persona dan sebuah orang yang hidup gitu kan. Dan setiap orang, setiap brand juga punya bahasa masing-masing. Dan waktu saya nge-create Makna Coffee, saya punya 3 language yang penting banget untuk Makna Coffee punya gitu. Yaitu satu adalah bold, terus satu lagi komunikasi harus on point, dan satu lagi biar orang nengok duluan itu harus sedikit provokatif gitu. Kita juga selalu bilang kayak oke, kita kadang mengeluarkan statement-statement seperti kayak ngopi itu sebenarnya santai banget kok, nggak perlu ribet, even nggak perlu berfilosofi kayak gitu kan. Nomor 4 adalah target market. Jadi temukan dulu target marketmu sendiri gitu loh. Jadi intinya target market itu akan ngebungkus brand kita sehingga nggak bingung kemana nih arahnya gitu kan. Jadi waktu bikin target market, saya selalu bilang kayak kopi kita sangat instan dinikmati gitu loh. Jadi tujuannya juga untuk orang-orang yang sangat menghargai waktu. Jadi kopi nggak usah ribet. Kita juga bilangnya juga kita selalu bilangnya grab and go gitu kan. Grab and go itu jadi kita sebenarnya nggak menolak orang untuk nongkrong, cuman kita pengen juga orang tuh ngopi juga sangat menghargai waktu gitu loh. Jadi beneran habis lo ngopi, ya udah habis itu kalian juga bisa beraktivitas selanjutnya. Berikutnya nomor 5 adalah create your own ocean. Jadi buat saya sendiri penting banget untuk kita memposisikan diri kita di mana gitu kan, berada di kolam mana gitu. Dari dulu waktu Makna pertama kali lahir juga saya lebih memilih untuk ya udah bikin aja ocean kita sendiri gitu loh, daripada kayak kita nyemplung di kolam orang lain yang mungkin sudah rame dan even berdarah-darah gitu kan. Jadinya buat saya sendiri ada resikonya sih. Yang pasti kita bikin kolam sendiri adalah satu lagi, kalau misalnya gagal ya udah gagal gitu kan. Nggak ada turning back gitu. Cuman sekali yang kita berhasil, kita bisa dilihat sendiri gitu loh. Karena kita beneran nggak ada saingan dan bisa dibilang
kita bikin nge-create market kita sendiri gitu loh, dan untuk kita sendiri gitu kan. Dan sehingga apa yang kita bikin selalu bisa jadi sebuah pionir seperti itu. Nama dan slogan. Nah dari awal seperti misi kita tadi, kayak Makna Coffee selalu menyajikan apapun tentang kopi gitu kan. Nah jadinya kita juga berpegang teguh pada prinsip itu dan misi itu gitu. Jadi kita punya tagline namanya Serve Nothing But Coffee. Dan pada akhirnya kita juga meng-create satu slogan lagi, namanya adalah It's Just Coffee Nobody Dies. Maksudnya kita cukup concern dengan berbagai isu-isu belakangan yang bikin kayak ini kopi itu harus gimana gitu. Buat kita pribadi kayak kopi itu sesuatu yang sederhana gitu kan. Jadi siapapun bisa menikmatinya tanpa kecuali, seperti itu. Nggak cukup kita bikin sebuah brand yang kalaupun berhasil itu nggak cukup gitu loh. Jadi kita harus ingat jangan lupa untuk selalu berinovasi gitu loh. Berinovasi dalam artian di dunia yang sangat konsumtif, terus sangat persaingan juga sangat banyak. Kita nggak boleh lupa untuk terus berinovasi, karena bagus doang menurut saya nggak cukup gitu loh. Karena pesaing-pesaing kita juga pasti bergerak ke arah yang sama gitu kan. Dan untuk jadi brand yang bisa di depan terus, yang bisa diingat orang terus, perlu ada inovasi gitu. Dan jangan lupa untuk selalu berdiri di atas visi yang telah kita bentuk dari awal gitu kan. Yang penting banget adalah be your own brand's biggest advocate. Dalam sini di sini maksud saya adalah brand itu seperti teman gitu kan. Jadi teman pun juga perlu banget dibimbing gitu kan. Seperti anak juga kalau saya bilang gitu loh. Jadi kita yang meng-create, kita yang coba mendesain dia dari awal gitu loh. Please jangan saya selalu bilang kayak jangan pernah tinggalin brand lo sendiri gitu loh. Jadi ada apapun kita akan siap membantu gitu kan. Jadi misalnya bergeraknya misalnya terlalu cepat, terlalu lambat, ataupun inovasinya kurang, kita harus selalu memperhatikan gitu loh secara detail gitu. Jadi ada pendamping, ada mentor di dalam diri kita yang selalu dekat dengan brand kita. Jangan pernah tinggalin seperti itu. Ini selalu misalnya saya dapat kesempatan untuk presentasi, kesempatan untuk mengajar di kampus atau dimanapun. Saya selalu bilang kayak jangan pernah melimit diri kita sendiri gitu loh. Dulu juga waktu saya bikin Makna, awalnya nggak kepikir tuh, tiba-tiba kita bikin kopi, terus tiba-tiba kita bikin sebuah media, walaupun kecil awal podcast, cuman nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang pernah tahu kemampuan brand kita seperti apa gitu loh. Jadi dari mimpi kecil, dulu juga saya selalu bilang kayak nama Makna itu cuman awalnya aja gitu loh. Kita bisa bikin apapun yang kita mau sebenarnya gitu loh, asal kita berpegang teguh sama prinsip kita dari awal gitu. Seperti saya bilang tadi, brand itu seperti orang gitu loh. Jadi mereka juga disukai, dibenci juga kadang, dan mereka juga dipercaya gitu kan. Dan satu lagi, mereka tuh menarik karena mereka punya personality seperti orang. Jadi jangan lupa soal itu. Jadi itu yang itu yang bikin brand itu menarik gitu kan. Dan satu lagi, brand personality itu manifestokan dirinya ke visual, terus verbal expression, dan interaksi antara customer dan sebuah komunikasi gitu loh. Jadi untuk sebuah brand berhasil, jangan lupa harus selalu relevan dan harus konsisten setiap saat seperti itu. Karena zaman juga cepat banget berubah. Kalau misalnya kita nggak bisa cepat dengan adapt dengan brand kita, bisa jadi kita bisa ditinggalin gitu kan. Untuk memastikan brand kita bisa hidup, brand kita bisa eksis, kita butuh channel kan gitu loh. Jadi sebuah brand itu nggak akan berhasil kalau nggak ada marketing plan-nya gitu kan. Dan marketing plan juga nggak akan berhasil kalau nggak ada tools-nya gitu kan. Semuanya tuh matters gitu, jadi satu. Dan buat saya kalau saya sih dari dulu selalu memposisikan marketing channel ini, marketing tools ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu loh. Misalnya let's say ada Twitter gitu. Twitter tuh biasanya untuk tanya jawab, terus
customer service itu yang bisa cepat tanya jawab tuh di Twitter gitu kan. Terus misalnya di Instagram tuh serba visual gitu kan, visual yang cepat, terus komunikasi yang cepat, gambar yang keren, itu semuanya ada di Instagram. Dan apa ya, satu lagi misalnya brand kalian butuh sebuah storytelling, cerita yang cukup menarik dan apa ya, ngebungkusnya bisa sangat apa ya, sangat masif dan sangat panjang ceritanya, mungkin kita bisa pakai channel Facebook gitu kan. Terus misalnya brand kalian dirasa cocok dengan apa konsepnya TikTok, ya kenapa nggak ke situ gitu. Cuman dari awal saya selalu berprinsip, daripada kita punya semuanya, alangkah lebih baik misalnya kita fokus dengan salah satu di channel ini gitu lah. Apalagi misalnya kita sebuah brand yang kecil, sebuah brand yang baru lahir, akan terlalu effort untuk kalian punya berbagai channel gitu loh. Jadi misalnya tim kalian sedikit, ya udah fokus aja, pilih aja. Oh, gue jago banget nih di visual gitu. Ya udah kita coba channel Instagram. Toh Instagram bisa semuanya, bisa jualan, bisa apa namanya bikin caption yang oke juga. Terus sekarang juga ada Instagram Ad, terus Instagram Stories, semuanya bisa di situ gitu. Jadi pandai-pandailah memilih marketing tools sehingga semuanya nggak terbuang dengan sia-sia gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya tim yang solid dan bisa mengcater semuanya, itu juga nggak masalah gitu kan. Jadi lebih baik fokus di apa namanya channel yang spesifik daripada kita punya banyak cuman nggak maksimal gitu kan. Jadi jangan lupa untuk terus jujur dalam berkarya, even apapun itu. Jadi kalau bisa apapun yang kalian hasilkan, brand yang kalian build, terus pesan yang kalian sampaikan, walaupun sifatnya sangat komersial segala macam, cuman tolong disisipkan pesan-pesan kayak ini brand adalah kita sendiri gitu loh. Jadi bikinlah brand yang sesuai dengan karakter kalian, bikinlah brand yang sesuai dengan visi misi kalian, dan jangan lupakan brand tersebut biar dia juga tetap bisa eksis sampai kapanpun, seperti itu. Bersama saya Ernanda Putra, di talk show dan webinar kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai brand dan branding hanya di Festival UMKM bersama Kumparan. Sekarang semua orang bisa punya usaha mantap. Karena ada YouTube, gratis, mudah daftarnya, tinggal download. Jadi bisa kayak kasir modern, ngitung pakai kalkulator dan catat penjualan, ngitung yang bayar uang tunai, bahkan... Bu, bisa bayar non tunai? Bisa bayar pakai apa aja dong? Mantap! Dengan YouTube, ada analisa pintar. Bisa ngatur jualan nggak pakai feeling aja. Dan bisa langsung dapat laporan transaksi. Mantap! Lebih mantapnya lagi, bisa bikin promo biar pembeli makin mantap jadi langganan. Ayo, mulai langkah digitalmu dengan Yuta yang serba bisa supaya usahamu mantap. Usaha mantap dengan Yuta, aplikasi dagang. Tepuk tangan dong teman Kumparan, meskipun virtual atau mungkin Mas Nanda dan juga Mas Herman nggak bisa ngelihat, tepuk tangan banget ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana soal brand dan juga branding dan juga marketing tools. Tadi dan juga perjalanan dari Magna sendiri yang udah diceritain sama Ernanda Putra gitu. Dan juga tadi dari YouTube juga kita sudah ngelihat bersama-sama bagaimana usaha mantapnya kita bisa benar-benar ditunjang banget dengan aplikasi Teman Dagang Serba Bisa. Jadi teman-teman analisanya nggak cuma pakai feeling lagi gitu ya. Benar-benar bisa menggunakan YouTube tentu saja. Dan kalau sedikit yang bisa saya ambil dari Nanda sendiri, ini nggak sedikit sih. Banyak banget teman-teman betapa pentingnya kita paham banget tentang brand dan juga branding dan juga pentingnya marketing tools, di mana tadi why, kemudian mission statement jangan lupa, think as a person, kemudian target marketnya juga harus jelas, kemudian create your ocean. Jadi kalau Nanda sendiri nggak pakai lagi analogi kolam, tapi udah laut pakainya ya, itu luar biasa banget. Kemudian name dan juga slogannya inovatif, brand's biggest advocate. Jadi kita adalah benar-benar menjadi yang akan mengadvokasi dari brand kita sendiri dan juga limitless. Jangan sampai punya batasan-batasan untuk brand teman-teman. Tapi kalau ngomongin soal think as a person sendiri gitu ya, bahwa ketika tadi Nanda sempat cerita bahwa brands itu juga love, hate, kemudian believe,
and also ignore because they have personalities. Jadi brand kita ini juga kayak manusia, ayo kita perlakukan seperti manusia. Jadi kalau pengen maju, jangan lupa untuk benar-benar stay relevant dan juga konsisten. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Pak Herman dan juga Mas Nanda yang benar-benar luar biasa. Dan kita akan diskusikan nih, tadi apa yang sudah di-share oleh Nanda soal brand, kemudian branding dan juga pentingnya marketing tools. Dan juga bagaimana luar biasanya Utap sendiri sebagai aplikasi teman dagang serba bisa yang benar-benar akan mendukung teman-teman ya wirausahawan milenial untuk benar-benar bisa menjadi pengusaha yang mantap. Jadi usahanya lebih mantap, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita tentu saja terkait dengan branding yang lebih mendalam lagi. Nah, mungkin saya pengen ngobrol dulu sama Nanda nih yang baru saja cerita banyak tentang brand, kemudian branding dan juga pentingnya marketing tools gitu ya. Bagaimana cara untuk menonjolkan karakteristik brand agar mudah dikenal nih. Nanda mungkin boleh share apakah itu lewat logo atau mungkin ada aspek lain. Karena kalau tadi Nanda lebih spesifik ngomongin soal Makna Coffee. Karena kalau saya ngelihat Makna Group dari 2014 kan dari makna kreatif, kemudian bahkan secara pandemi sendiri gitu yang bener-bener naik banget kan Makna Coffee dan juga Makna Talks gitu ya. Jadi orang kayak seneng banget dengerin podcast, tapi ternyata Makna Coffee juga luar biasa. Kalau Tommy lihat ketika hadir dengan premium shake latte, pertama kali kan yang kecil tuh ya. Itu kecil, kemudian udah botolnya kecil, ada botol kaca lagi gitu. Jadi itu kayak bikin kita tertarik banget gitu. Apakah memang itu juga salah satu cara, uniquely selling point dari Nanda sendiri hadir dengan Makna Coffee, walaupun sebenarnya idenya adalah ketika ada yang meeting di kantor, pengen ngasih kopi, tapi kenapa nggak kita punya kopi sendiri gitu. Mungkin boleh cerita nggak sih, biar karakteristiknya nonjol, dan juga brandnya gampang dikenal nih Nanda. Oke, yang pasti sih kalau aku, jadi dari awal kan kita harus kalau misalnya punya brand kan kita logo doang itu nggak cukup lah yang pasti ya. Jadi logo itu alangkah lebih baiknya kalau kita bisa bungkus dengan suatu brand persona gitu kan. Kalau misalnya mau dibilang setiap brand di luaran sana gitu, let's say misalnya brand-brand besar dari besar atau kecil gitu, misalnya let's say kayak Nike gitu, mereka punya brand persona sendiri gitu. Dan itu yang ngebentuk brand image di mata orang gitu kan. Jadi apa sih yang persona yang mau dilihat dari brand kita, dan di Makna sendiri pun kita juga selalu mengaplikasikan itu gitu. Dan brand image itu dan namanya brand persona itu bisa dilihat dari cara kita ngomong gitu kan, terus cara kita menentukan visual gitu kan. Itu semua satu package di brand gitu loh. Dan itu tugas kita juga gimana ya? Kayak persona itu gimana cara deliver itu dengan benar gitu kan. Via apa gitu ya, via misalnya ya let's say sosial media gitu kan, channelnya gitu. Dan misalnya nggak ada gunanya misalnya kayak kita sekedar ngomong oke, Makna Coffee serve nothing but coffee gitu. Ya tapi apa gitu kan, visualnya apa. Nah itu semuanya harus semuanya harus nyambung dari kata-kata, terus dari logo sampai akhirnya ke visualnya, sampai customer terima pun orang harus dapat satu kesatuan paket. Oh ini tuh yang lo maksud dengan misalnya serve nothing but coffee misalnya gitu. Dan yang pasti branding nggak akan berhasil atau brand karakteristik nggak akan berhasil kalau misalnya produk kita pun waktu orang terima nggak sesuai dengan apa yang kita janjikan gitu kan Mas. Nah jadinya buatku jualan itu penting, apapun yang kita omongin itu penting, cuman at the end of the day produk kita tuh matters banget. Orang yang akan balik lagi, beli lagi, atau mereka akan tinggalin itu tergantung dari produk yang akan kita sajikan gitu sih. Jadi karakteristik dan juga branding benar-benar harus paralel dengan apa yang kita share kepada customer gitu. Jadi apa yang mereka terima, karakternya juga ternyata sama nih dengan apa yang disampaikan dari value dari brand itu sendiri. Nah mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari Mas Nanda selaku founder dan juga kreatif director dari Makna Group. Sekarang saya juga pengen tanya nih pentingnya branding untuk Utap nih tentu saja. Saya akan ngobrol dengan CEO Utap Indonesia, Mas Herman Suharto. Mas Herman mungkin boleh cerita nih, kalau tadi udah dari perspektifnya Makna gitu ya, mungkin seberapa penting branding itu sendiri untuk Utap nih Pak? Karena sebagai perusahaan yang baru hadir di Indonesia di bulan Februari tahun ini, Utap sudah memiliki brand yang sangat kuat di kalangan UMKM sebagai aplikasi teman dagang serba bisa ya. Dan ini udah terkenal banget sama teman-teman wirausahawan muda sekarang ini. Dan bagaimana caranya bisa seperti itu, dan mungkin bisa juga dijelaskan kepada para peserta juga nih, untuk kita yang pengen tahu bagaimana Utap bisa melakukan hal tersebut untuk soal branding ini sendiri gitu. Dan yang pasti kalau dari Tommy nih Pak, ngomongin soal branding ketika lahir bulan Februari kemarin gitu, wah ini Utap biasanya kalau brand lahir itu pasti kan pengen bener-bener nembaknya ke customer. Tapi kalau Utap Indonesia lahirnya adalah sebagai pengen bener-bener concern ke merchant, bener-bener merchant centric. Itu yang bener-bener saya tangkap ketika lahir di bulan Februari kemarin. Mungkin Pak Herman bisa cerita, silahkan. Ya,
Mungkin jangan panggil Pak kali ya. Oh iya Mas. Sorry Mas. Acara enggak. Hyung, Ini ya Hyung aja, Hyung. Jadi emang UTAP ini kan sebenarnya brand kita tuh asal dari New Zealand, Tommy. Jadi waktu itu kan kita tapi emang lebih ke platform company. Nah waktu di Indonesia ini one of the challenge yang kita lihat kan gimana nih brand UTAP mungkin yang belum ada presence sama sekali di Indonesia itu bisa dikenal gitu kan. Yang paling penting sih mungkin tadi ada share yang sangat menarik dari Nanda ya. Itu juga sangat relevan sama kita yang kita lakukan juga. Jadi sebenarnya kan kalau ketika ada brand yang kita mau introduce, kita harus tahu juga siapa nih audiensnya, target kita siapa gitu. Nah tadi bagus juga Tommy tahu ya, kita ini emang company yang ingin berada di sisi merchant. Kan sekarang udah banyak nih sisi consumer kan. Jadi emang kalau di payment itu ada issuance sama acceptance. Issuance itu consumer ya, acceptance itu merchantnya gitu. Jadi emang sekarang ini biasanya merchant itu kayak pasif ya, dia terima consumer gitu. Nah makanya salah satu yang kita lihat, kita pengen ngasih solusi nih buat merchant. Nah ketika kita ngomongin merchant, emang UTAP ini sekarang kan kita ada di enterprise juga, kayak kita bantu McDonald gitu kan. Kita juga ada di UMKM. UMKM ini ada pedagang pasar, ada F&B, toko, kafe gitu kan. Nah ini kan pasti ada challenge juga nih, gimana nih di UMKM kita menyampaikannya kan. Nah ketika kita melakukan branding gitu, yang paling utama kita harus lakuin dulu, kita melakukan research, Tommy. Jadi kita mungkin one of unit yang waktu saya set di UTAP itu, yang pertama kali saya set adalah research. Jadi kita ada produk, ada tim research sendiri juga, kita punya in-house research. Jadi kita akan lakukan research, kita cari challenge-nya para UMKM seperti apa gitu. Bahkan ketika kita melakukan research itu kita menemukan salah satu yang unik, tapi ini bisa jadi mungkin jadi hook ya. Jadi salah satu yang kita temukan backgroundnya nggak boleh pakai background ya? Nggak boleh. Sama masuk. Iya sorry, ada Jadi, yang bocor nih Hyung, maaf sebentar. Oke, tahan dulu. Ya, lanjut. Silakan. Ya, salah satu yang kita temukan itu ini menarik ya, mungkin nggak pernah kepikiran ya. Ternyata most of pedagang UMKM yang kita survei, itu mereka merasa kesepian. Mereka merasa kesepian menjalankan bisnisnya gitu kan. Nah makanya kemarin kita ada waktu kita sebelum meluncurkan brand atau company juga di Februari, kita dengan kita finding mereka kesepian itu, tone kita semua itu kita pengen menjadi kayak teman. Jadi we are their companion running business. Itu merubah semuanya. Jadi dari sisi brand kita, struktur kayak apa, kita kemasnya sebagai temannya si para merchant. Nah makanya itu yang mungkin menjadi kita bisa gampang langsung dikenal sama para UMKM. Karena pendekatan teman itu masuk sama orang yang jual di lapangan juga. Tim kita itu memposisikan teman. Konteks center kita memposisikan teman. Jadi itu merubah cara how we operate the company itself juga. Iya. Karena memang sejalan menjadi aplikasi teman dagang yang merchant centric, jadi memang point of view-nya harus dari point of view merchant, karena memang ketika tahu merchant ngerasa kesepian, jadi UTAP ini hadir gitu ya sebagai aplikasi teman dagang yang serba bisa buat mereka, menjadi teman lah buat mereka. Itu yang menjawab dan jadi poin penting untuk branding sepanjang Februari sampai dengan Oktober kali. Nah, kalau tadi kan Nanda sempat cerita juga soal arti brand gitu ya, untuk Nanda gitu dengan maknanya. Dan kalau dari Hyung Herman sendiri gitu ya, mungkin bisa cerita arti dari brand UTAP sendiri seperti apa, dan juga kalau karakteristik nih ya, warnanya kan warna biru, mungkin boleh diceritakan. Kemudian Y-nya sendiri itu kan sebenarnya apakah itu Y atau bukan, dengan ada kayak 3 jari gitu, mungkin Hyung Herman bisa ceritakan, dan sebenarnya bagaimana brand value dari UTAP Indonesia ini sendiri. Ya, makasih ya Hyung Tommy. Jadi emang UTAP ini ya warna segala macam biru itu kan yang merepresent friendliness sama robustness. Jadi biasanya juga merepresent secara financial itu kuat ya. Banyak bank-bank juga pakai warna dengan blue. Nah, in terms of 3 icon itu juga itu ada filosofinya, Tommy. Jadi 3 itu kita berada di tengah antara merchant dan konsumernya. Jadi kita ngasih solusi gimana caranya merchant bisa engage dengan baik dengan konsumernya, melayani konsumen dengan baik. Nah itu yang salah satu value yang brand icon yang kita coba tanamkan di
UTAP. Dan ketika kita mentranslate produk kita pun itu kan kalau misalnya kita ngomongin brand itu tergantung produknya juga kan. Nah produk itu kan ada dua sisi nih, dari sisi functional benefit sama emotional benefit kan. Nah Indonesia ini emang agak banyak yang lebih gampang cepatnya itu di sisi emosional kalau kita main. Jadi ketika kita ngomongin misalnya payment digital gitu, jadi sisinya kita justru ngangkatnya payment digital itu merchant merasa keren. Jadi kerennya itu yang kita masukin. Jadi merchant UMKM pun merasa elevated. Jadi lu nggak ketinggalan loh pakai solusi digital. Nah itu yang kita lakukan dari sisi gimana kita mentranslate si brand itu bisa divisualkan dan bisa dirasakan sama pengguna kita. Nah itu yang secara konsisten ya. Jadi kita campaign karena kita emang solusi digital yang kadang-kadang untuk market UMKM agak kompleks. Jadi kita kebanyakan campaign itu dari emotional benefitnya. Kalau produk story-nya seperti apa. Nah itu yang kita secara konsisten kita lakukan, Tony. Baik, mungkin boleh didetailin lagi nggak sih Hyung soal memperkenalkan brand sekaligus solusi digital aplikasi teman dagang serba bisa UTAP ini ke masyarakat luas, terutama pelaku UMKM. Karena kalau Tommy sendiri melihat gitu ya, ini UTAP tidak hanya hadir sebagai aplikasi dagang, tapi ada sistem pembayaran juga, kemudian juga ada pembuatan laporan juga, dan juga mereka menjadi teman-teman UMKM semakin pede, nggak kesepian lagi, tapi semakin keren. Mungkin bisa lebih detail lagi untuk solusi digital untuk teman-teman Kumparan dan juga wirausahawan milenial kita kali ini. Ya kalau kita yang pasti kita harus jadi kan kita emang saya set company dari awal kan. Jadi emang di company ini pun kita punya moto Tommy. Kita motonya punya 3M, bukan 3M yang saat pandemi sekarang ya. 3M kita ini adalah mengerti, memberi dan mencintai. Jadi ini kita translatekan ke semua unit kita. Jadi gimana kita mengerti itu kita nggak konsisten kan. Jadi apa nih yang dibutuhkan sama para UMKM. Dengan memberi kita memberikan solusi yang terbaik. Mencintai itu biar kita selalu cycle jalan terus gitu kan. Kita juga ngelakuin personal research kemarin Tommy. Kita ada nemuin 4 profil. Mungkin ini agak juga selain pengguna kita mungkin ini juga representatif sama UMKM seluruhan ya. Jadi di Indonesia itu ada 4 persona dari yang kita lakukan ya. Jadi yang pertama adalah pejuang harian. Jadi emang pelaku UMKM yang setiap hari emang mereka berjuang. Terus yang kedua adalah pencari peluang. Pejuang pengikut arus. Jadi dia yang ngikutin lah. Yang ketiga adalah pencari peluang. Nah yang keempat yang paling advance adalah mimpi tangguh. Nah emang kalau kita lihat early adopter dari solusi digital kayak seperti kita sekarang ini adalah di mimpi tangguh sama di pencari peluang. Tapi kita juga menemukan ketika si pencari peluang adopt, pengikut harusnya juga ikut-ikutan. Nah ini juga kita lihat ada berapa yang kita setelah kita luncurkan produk kita dan mereka pakai, ada juga yang mereka elevated gitu, yang mulai dari awal pejuang harian dia jadi pengikut arus jadi pencari peluang. Nah ini 4 profil ini yang kita juga sekarang mengkomunikasikan produk kita sesuai sama segmen-segmennya. Jadi kalau misalnya kan di lapangan kita pendekatan kayak ekosistem. Jadi misalnya saya masuk ke pasar atau tourism spot gitu ya. Itu di setiap pasar atau tourism spot atau F&B center gitu ya. Itu pasti ada profil-profil 4 tadi itu. Ada yang pengikut tangguhnya, ada pencari peluangnya, ada pengikut arusnya, ada pejuang hariannya. Biasanya yang pengikut tangguh itu yang aspirasional lah, orang yang mungkin yang sukses dan nah itu yang kita lihat. Bahkan tim kita pun biasanya kita identify dulu tuh siapa profil yang pengen tangguh sama pencari peluangnya. Nah itu kita tap duluan. Nah yang lainnya ikutin. Nah ini solusi kita banyak ya. Mungkin tadi saya bisa jelasin lagi ada berapa solusi-solusi yang emang kita ini pokoknya memberikan solusi merchant butuh buat mengolah penjualannya kita provide. Merchant butuh pembayaran cashless. Nah kita juga provide karena kita connect sama semua bank sama e-money kan. Dan yang paling penting ternyata merchant itu butuh juga reporting sama analisa. Jadi kita nggak cuma profit analis, ada reporting tuh. Ternyata setelah kita kasih kayak grafik transaksi yang menarik gitu ya, itu nggak cuma grafik, jadi kita kasih tahu juga tuh, penjualan kamu naik loh sekian persen dari kemarin gitu. Ternyata itu memacu mereka Tommy untuk jualan lebih. Nah itu yang memacu mereka.
awal juga mungkin dia perjuang harian, dia karena dia ngeliat report, dia jadi pengen saya mau lebih, gitu. Jadi dia naik kelas. Itu, Tapi tadi bahasanya bagus sekali sih tadi Yung Herman dengan nggak bisa lagi kalau jadi wirausahawan muda gitu ya atau pelaku UMKM, analisa udah nggak bisa pakai feeling lagi, harus pakai data. That's why ini menjawab nih kebutuhan dari profil-profil tadi yang Yung Herman sempat sampaikan tentang ada pejuang harian, pengikut arus, kemudian pencari peluang dan juga mereka-mereka yang tangguh. Dijawablah dengan satu value yaitu mengerti, membeli dan juga mencintai dari Utap Indonesia ini gitu ya. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol lagi nih Yung Herman. Sekarang kita akan kembali ke Hyung yang lain lagi, ada Hyung Nanda. Hyung, kalau berbicara soal brand gitu ya, berbicara soal brand dengan branding yang kuat. Karena kalau ngomongin soal makna sendiri, apalagi makna coffee, fontnya udah kelihatan banget, ini udah pasti makna banget gitu ya. Ada brand, misalnya ada brand turunan apa, ini makna banget. Fontnya, warnanya, pilihan katanya, mattersnya gitu, ini udah makna banget gitu. Nah, gimana manfaat ini gitu ya, mungkin bisa dikonversikan gitu ya, manfaatnya dengan brand yang kuat sekali ini, manfaat yang dirasakan banget sebenarnya apa nih? Hyung Nanda. Oke, masih ke mute nih, Hyung? Iya, sorry. Nah, jadi enaknya apa ya? Itu kan sebenarnya mimpi semua orang lah ya. Jadi brand yang sangat kuat gitu kan. Dan menurutku juga makna juga pengen banget ke arah situ gitu loh. Dan itu adalah sesuatu yang menuju kesempurnaan lah itulah. Istilahnya kalau kita udah dikenal dengan brand yang istilahnya kalau udah kuat tuh lo mau ngomong apapun orang pasti denger gitu kan. Lo mau ngomong apapun, lo mau jual apapun orang beli gitu. Even produknya belum kelihatan pun orang udah DP gitu, misalnya kayak gitu kan. Itu adalah impian semua orang gitu. Nah, cuman kalau mau ngomongin soal itu kan sesuatu yang kita pupuk terus kan. Yang secara konsisten kita bikin aja terus gitu kan. Nggak berhenti gitu kan. Itu yang memang harus banget sebagai brand owner gitu, kita punya kewajiban untuk selalu ngikutin customer maunya apa sih gitu. Terus dengan inovasi yang kita punya, ya udah kita kasih mereka. Dan ya misalnya bikin sesuatu ya jangan pernah berhenti gitu kan. Jadi jangan pernah berhenti untuk kita, jangan pernah capek lah intinya, kita berinovasi, bikin sesuatu untuk orang tuh selalu ingat gitu loh. Karena kayak kita tahu juga tiap hari juga brand kan banyak yang lahir juga, banyak juga yang nggak ada, tiba-tiba misalnya hari ini viral gitu kan, terus beberapa bulan kemudian loh kemana nih brand, ternyata waktu dicek udah nggak ada event gitu kan. Nah itu yang penting sih, karena aku lebih suka perhatiin brand yang ya udah konsisten terus, jalannya pelan cuman akan selalu ada gitu loh. Jadi emang bukan one hit wonder lah gitu loh. Dan itu yang menurutku survive lama dan bisa bisa lama, tahan lama dan berhasil, itu sesuatu yang sangat sesuatu yang bisa dipupuk dengan dengan tingkat konsisten yang sangat tinggi gitu kan. Apalagi sekarang eranya juga kiri kanan tuh rame banget gitu kan, berisik gitu kan di sosial media gitu. Jadi ya udah kita sebagai brand owner ya harus terus aja sih, terus kasih sesuatu yang baru aja buat customer. Iya. Gitu. Bahkan saking kuatnya banyak banget yang mirip-mirip kayak makna ya, Kak. Sempet ramai banget juga tuh kemarin. Oke, nah berbicara soal branding nih, Hyung Nanda, kita juga nggak bisa lepas dari namanya ketika mungkin evaluasi dari satu brand kurang baik, berarti harus ada rebranding, atau mungkin bahkan pengen ningkatin value, atau mungkin pengen bikin ekspresi bisnis, yaitu melakukan rebranding. Nah, kalau mungkin di bawah makna kreatif sendiri gitu ya, pasti melakukan pernah ngebantu satu perusahaan atau satu brand untuk melakukan rebranding. Nah, kalau dari seorang Ernanda sendiri, apa nih yang mesti diperhatikan? Karena berbicara soal branding, kita tidak bisa lepas juga dari yang namanya rebranding. Tips rebranding yang aman mungkin dari seorang Ernanda Putra, dari case-case yang pernah ditangani oleh makna kreatif seperti apa? Sebenarnya tadi Mas Tommy bilang kan tips rebranding yang aman gitu. Sejujurnya kalau rebranding tuh nggak ada yang pernah aman gitu loh Mas. Gitu, karena itu sebenarnya kalau kita rebranding kan sangat beresiko kan gitu loh. Nah cuman balik lagi reasonnya kenapa dulu gitu loh, kenapa harus rebranding gitu kan. Biasanya klien yang datang ke Makna juga selalu bilang, kita selalu nanyain gitu, kenapa kalian reason utamanya apa, point by point gitu. Misalnya ada waktu itu bilang kayak, iya sekarang brand kita udah ketuaan nih, udah nggak relevan gitu kan.
Terus ada lagi mereka bilang iya ini kita punya visi yang baru gitu kan. Terus ada lagi misalnya perubahan kepemilikan itu kan beberapa list down yang kita harus gali dan research lebih dalam terhadap brand itu gitu kan. Dan memang untuk rebranding itu bukan sesuatu yang mudah karena istilahnya kalau branding itu kan muka suatu merek gitu kan. Itu ini istilahnya kayak mukanya tuh diganti baru. Istilahnya kalau kita selama ini pakai pakai topeng gitu ya. Topengnya tuh ganti topeng baru istilahnya kayak gitu loh. Nah, jadinya mungkin aku bisa share beberapa tips juga. Apa sih yang harus dilakukan do's and don'ts-nya gitu ya. Misalnya let's say kayak apa yang kita lakukan harus balik lagi kayak jadi aja diri sendiri gitu loh. Mungkin juga namanya nggak akan berubah gitu kan, masih sama gitu. Misalnya let's say contoh kasusnya kita pernah waktu itu kayak rebranding salah satu produk tiketing lah istilahnya gitu. Jadi kayak e-commerce ticketing gitu. Nah itu juga salah satu reasonnya mereka kayak ini mereka udah tidak lagi relevan dan kebetulan ganti kepemilikan gitu kan. Dan yang kita tangkap waktu itu juga ternyata rebranding itu ternyata banyak hal juga. Ada yang rebranding dari namanya pun diganti gitu kan. Tapi ini waktu kita coba bedah, ternyata namanya pun udah bagus gitu. Jadi nggak perlu. Jadi gimana caranya brand ini bisa tetap relevan satu gitu kan. Jadi ya udah kita bilang kayak oke, kalian tuh sebenarnya udah keren, cuman tinggal dipoles aja gitu kan. Jadi kayak orang lah istilahnya, biar keren kan harus didandanin gitu kan Mas. Gitu. Jadi ya udah kita poles warnanya, kita poles komunikasinya gitu kan. Dan satu lagi yang paling penting adalah brand personal lo mau jadinya apa gitu kan. Biasanya kalau mereka mau berubah ya udah berubah aja, either lo berubah sekalian 90 derajat gitu ya atau 180 derajat. Kalau enggak sama cuman dengan komunikasi yang baru gitu. Nah, waktu itu kita sih langsung rubah dengan suatu komunikasi yang baru, lebih mudah gitu istilahnya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah brand personanya kita coba kita create, terus dari brand persona itu kita langsung coba visualisasikan gitu kan, visualnya apa sih gitu. Kalau misalnya kepribadian brandnya itu witty, gimana caranya nih iklannya juga harus pas juga kan gitu kan. Caranya harus komunikasinya juga harus ramah, terus harus lucu gitu kan. Pokoknya semuanya harus punya sinergi yang sama gitu loh. Nah, terus kalau mau dibilang downs-nya juga sebenarnya ada juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomongin brand yang brand-brand yang baru misalnya baru muncul terus tiba-tiba rebranding lo kenapa gitu kan. Terus aku selalu bilang kayak kalau misalnya bikin brand jangan pernah kayak cuman sekedar ngikutin tren semata gitu loh. Gitu kan. Karena tren itu kayak ganti-ganti gitu loh, kayak roda. Tren tuh kayak roda berputar gitu kan. Kalau kita ngikutin tren terus akan capek gitu kan. Jadi mendingan lebih baik kita ngikutin customer maunya apa sih gitu. Kalau enggak kita cari celah yang tepat. Di tengah-tengah customer butuh ini. Ini bukan tren tapi apa yang mereka butuhin gitu kan. Jadinya coba kita ambil itu gitu. Nah, terus satu lagi misalnya mau rebranding, jangan sampai rebranding karena lo lihat brand lain keren tiba-tiba lo pengen rebranding kayak gitu loh. Ini banyak kasus yang terjadi karena sebenarnya brand bukan brand-brand yang levelnya udah di atas, enggak, ini brand baru khususnya kayak UKM gitu loh. Banyak kan tiba-tiba kayak brand-brand yang misalnya baru 4 tahun tiba-tiba memutuskan untuk rebranding. Pas dilihat rebrandingnya ternyata kok mirip-mirip sama brand kiri kanan gitu kan. Nah, sebaiknya jangan sampai seperti itu gitu kan. Karena balik lagi kalau aku pribadi, aku selalu sebagai brand owner gitu ya. Bilangnya kayak aku mendingan kayak jalanin sesuatu yang aku suka gitu loh. Aku suka dan lo juga happy jalaninnya gitu kan. Jangan jalanin yang sesuatu yang brand misalnya brand lo tapi nafasnya nafas orang lain gitu kan. Jangan gitu kan. Nah, jadi mendingan jalanin aja apa yang lo suka, tapi dari yang lo suka itu coba deh adjust ke market yang ada gitu. Jadi jangan lupain kita boleh punya idealisme, cuman jangan lupa idealisme itu kadang orang lain juga menentukan gitu kan. Percuma kalau idealis, cuman waktu lo tes market, ternyata nggak masuk nih marketnya gitu kan. Orang nggak bisa terima karena
brand kita terlalu jauh di sana gitu loh, nggak Betul. nyampe gitu Oke, komunikasinya. baik. Jadi rebranding pun juga Ya intinya itu sih. iya, rebranding pun juga benar-benar harus bikin kita happy, tapi jangan cuman gara-gara ikut-ikutan karena memang di market lagi pada rebranding segala macam, jadi juga harus jelas juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat, jadi untuk apa namanya yang dibantu rebrandingnya sama Magna, silahkan. Pokoknya tiketing online dicek aja sendiri yang dibantu sama Magna ya. Itu hasilnya. Sampai sekarang masih dipakai ya. Mungkin kembali lagi ke Hyung Herman. Hyung, ini kalau berbicara soal solusi digital nih untuk teman-teman UMKM yang paling menantang adalah bagaimana kita bisa mengedukasi mereka karena pasti mereka reluctant gitu ya. Aduh, kita gaptek, susah makainya apa segala macam. Soalnya kita tahu banget gitu ya, nggak mudah untuk masuk ke sektor UMKM apalagi ketemuan sama teman-teman pejuang harian, mereka-mereka yang memang pengikut arus gitu ya. Jadi ini yang paling menantang. Gimana nih kalau dari UTAP Indonesia sendiri mengedukasi dari sisi layanan teknologi dan bagaimana strategi dari UTAP untuk membangun brand yang kuat, sementara tantangannya adalah memang mengedukasi teman-teman pelaku wirausahaan muda dan juga pelaku UMKM ini untuk benar-benar melek digital kan agak-agak susah sebenarnya. Silakan, Hyung Herman. Thank you, Tommy. Jadi emang Indonesia ini kan ada 64,2 juta UMKM ya, dan emang sebagian besar kan bisa dibilang mungkin udah ada pembicara juga bilang belum melek digital lah, belum mungkin belum tepat digital. Emang harus turun ke lapangan sih. Dengan kita turun ke lapangan kita tahu gitu. Bakal saya ini setiap minggu ke region gitu kan, ngobrol sama merchant gitu. Kadang-kadang kita juga kita bilang belum melek digital, tapi mereka hiburannya TikTok gitu kan. Jadi emang kita juga ngelihat seperti mereka udah, apalagi dengan situasi sekarang, mereka sangat masif ya digitalization. Dan ini yang membuat solusi digital bisa lebih cepat diadapt. Tapi tentunya mengkomunikasikannya itu nggak bisa plek-plekan gitu. Jadi kayak fitur-fitur kita omongin itu. Saya personally percaya dengan story kan. Jadi produk itu bukan fitur yang kita sampaikan. Produk itu yang kita sampaikan adalah story. Story apa yang consumer kita pengen bisa dengar atau bisa rasakan gitu. Jadi kita mengcampaign story-nya dengan bahasa-bahasa mereka. Karena kita melakukan riset kan, tadi dengan profil tadi kita tahu dengan seperti apa. Bahkan kalau di daerah pun itu campaign kita menyesuaikan dengan bahasa daerahnya. Itu yang tim kita lakukan. Kayak misalnya ada nama-nama unik sih, kan kita juga ketika kita lihat mereka ini, misalnya kita punya aplikasi nih, tapi kita kalau kita educate, kadang-kadang sesimpel, Bu nanti besok pagi di WhatsApp Ibu kita kirimin loh laporan transaksi. Dan ternyata dengan kita melakukan rekapan via WhatsApp dengan bahasa-bahasa yang friendly, yang dikirim sama Alisa. Alisa itu aplikasi Babisa ya, singkatannya Alisa. Jadi kita kayak ada figur AI di sistem kita yang selalu mengirimkan message ke pengguna kita. Jadi dengan kita kirim WhatsApp ke pagi-paginya ke si ibu-ibu itu, dia jadi adapt service kita gitu. Oh, kok saya dapat laporan dari si Alisa ya di WhatsApp? Oh, ternyata gara-gara saya masukin dagangan saya di aplikasi UTAP. Oh, gara-gara saya nge-record aplikasi penjualan saya di aplikasi UTAP. Dengan di-record terus, jadi dia ada dibandingkan juga gitu loh. Jadi banyak sih dengan bahkan nanti saya akan share juga, kita ada kata-kata misalnya TTM. Kan kita ada QR payment. Nah, QR payment-nya di UTAP, aplikasi UTAP ini bedanya kalau yang sekarang kan biasanya orang transaksi hadap-hadapan kan. Jadi saya mau bayar nih, Tommy misalnya jualan kopi atau Anda tadi ada warung kopi, ada QR-nya kan, saya bayar tuh. Nah sekarang ini kan yang lagi menjamur pas pandemi ini delivery. Bahkan saya nemuin yang growing quite signifikan itu di neighborhood business. Jadi bisnis-bisnis sekeliling komplek. Ada coffee shop, ada kelontong. Nah ini mereka kampanye itu lewat WhatsApp komplek. Nah ini yang kemarin kita come up sama kata-kata misalnya TTM. TTM itu transaksi tanpa tatap muka. Jadi QR di-share. Jadi dia orang ke Twitter, QR di-share ke WhatsApp, orang bayar. Jadi udah ini. Jadi kayak kalau kita dengan ke lapangan ya, Bu ada fitur TTM. TTM apa? Oh, orang kronologi TTM yang lain kan. Jadi kita dengan bahasa-bahasa itu loh. Jadi kita mengeducate solusi fitur digital dengan bahasa-bahasa yang gampang di-digest sama mereka, biar mereka pakai. Betul. Jadi itu yang kan kita ada juga testimoni dari para pelaku UMKM, baik yang muda, yang bahkan yang tua itu mereka pakai, dan setelah mereka pakai
ya mereka jadi kayak terpacu terus pakai. Tapi emang awal channel saya ya educate yang awalnya itu. Jadi kita terus-terusan cari angle educate yang dengan bahasa-bahasa yang bisa nyangkut. Itu benar-benar berkesan sih, TTM apa gitu, ternyata transaksi tanpa tatap muka gitu. Nah ini kan banyak nih Hyung Herman, teman-teman Kumparan dan juga wirausahawan muda yang pengen join. Kalau misalnya pengen join dan juga menggunakan layanan Yutap untuk mengelola usaha mereka, bagaimana caranya? Wah gampang banget, jadi ini yang kita gampangkan kan. Kalau dulu kan orang mau jadi merchant pembayaran cashless itu mungkin kompleks ya, harus daftar ke bank atau ke e-money-issuer. Di Yutap ini cukup download, Tommy, gratis aplikasinya, masukin data, kita verify, dia udah bisa langsung transaksi pembayaran non tunai. Dan juga kita ada solusi kayak aplikasi POS ya, aplikasi kasir kayak misalnya dia bisa masukin ke dagangannya, bisa scan barcode, bisa ada laporan penjualan, kita ada portal juga yang ada analitiknya, itu semuanya free kita kasih mereka. Jadi biar mereka adapt gitu. Jadi cukup download aja, dan kita ada fitur-fitur yang relevan tadi, ada TTM yang buat share QR. Jadi yang sekarang online-online yang medium pun udah pakai Yutap, jadi itu transaksinya besar banget ya. Jadi kayak kemarin ini kita di quarter ini aja naik itu 10 kali lipat transaksi cashless. Jadi yang kita pikir kondisi market susah gitu kan, dengan situasi pandemi kemarin. Kita pikir ini agak sulit di lapangan kan, tapi ya dengan kita kampanye dengan cashless sangat aman di saat sekarang gitu, nggak ada uang tunai, justru adopsinya makin tinggi dan ada fitur-fitur yang mendukung mereka tetap berjualan, bisa survive gitu. Jadi dia bisa berjualan dengan delivery di komplek-komplek, ada yang share QR, ada yang jualan di Instagram pakai QR. Jadi dagangan di swipe ada QR-nya, itu bentuk-bentuk turunan dari solusi yang kita kasih mereka. Baik. Nah tapi emang itu dia, cara kita mengeducate-nya itu kita nggak cuma jual fiturnya lo pakai gitu. Jadi kita ngasih tahu use case-nya gitu loh, oh kamu bisa begini loh, kamu bisa begini loh gitu. Jadi nggak cuma sesimpel ada aplikasi Yutap mereka pakai dengan aplikasinya, tapi dia bisa share QR, ada juga yang pakai buat arisan, macam-macam. Ada yang jualan burung buat cicilannya, jadi dia pakai QR. Menarik di lapangan sangat menarik. Menarik dan mudah sekali digunakan gitu ya Hyung Herman ya. Thank you banget nih penjelasannya. Jadi kalau teman-teman pengen registrasi langsung silahkan, ini pokoknya gampang banget, langsung di-download aja. Tapi tadi sempat disinggung soal TTM, mungkin teman-teman juga penasaran banget gitu ya. Jadi tadi gerakan usaha mantap sendiri dengan Yutap sudah dijelasin. Kalau teman-teman udah penasaran banget sebenarnya tadi yang dijelasin soal TTM itu apa sih Mas Tommy, dan juga pengen juga denger cerita-cerita dari merchant-merchant yang tentu saja sudah bekerja sama dan juga menggunakan aplikasi Yutap, tentu saja seperti apa, dan juga kita lihat nih bagaimana Yutap dalam membangun brandingnya. Kita saksikan bersama-sama, ini dia cerita-cerita dari para merchant dalam satu kampanye yang luar biasa banget ya, transaksi tanpa tatap muka. Kita lihat. Halo, nama gue Randy. Gue punya bisnis di bidang makanan, Ikigai Mentai. Produk unggulan kita saat ini salmon mentai pastinya. Kesulitan yang gue alamin selama ini ya kalau pembeli tanya rekening. Mau ada rekening A nggak, ada rekening B nggak. Nah, jadi bikin ribet proses transaksi. Terus gue dapet solusi nih dari Yutap, transaksi tanpa tatap muka atau TTM. Cukup share QR, pembeli tinggal upload QR, pakai e-wallet atau bank pilihan. Lebih gampang deh. Itu tadi cerita dari merchant-merchant yang sudah menggunakan aplikasi Yutap tentu saja, dan yang pasti bagaimana transaksi tanpa tatap mukanya benar-benar seru dan juga gampang untuk digunakan ya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan teman-teman Kumparan dan juga wirausahawan milenial tentu saja, dan yang pasti tadi saya udah lihat banyak sekali pertanyaan dari Anda, tapi karena keterbatasan waktu kita hanya bisa mendiskusikan satu pertanyaan terpilih saja yang akan kita share kepada Hyung Nanda dan juga Hyung Herman tentu saja. Yang pertama, ini pertanyaan untuk Hyung Herman terlebih dahulu, datang dari Makvira. Hai Makvira, selamat sore. Hyung, mau nanya dong, untuk aplikasi Yutap ini bekerja sama dengan bank atau aplikasi uang elektronik apa saja? Apakah setiap transaksi ada adminnya?
Oke, jadi kita emang connect sama bank kayak Iman Iswar yang udah connect sama kita kayak Link aja, ShopeePay dengan tadi juga ada bisa transaksi dengan anything ya. Kita emang paymentnya juga kita ngikutin standar Bank Indonesia juga dengan QR nasional, itu bisa di scan sama semuanya. Bahkan kita juga mensupport buat merchant presented QR sama customer presented QR dua-duanya. Untuk fee dari sisi aplikasi UTAP kita free, jadi tinggal pakai. Tapi untuk transaksi memang ada disebutnya MDR ya, itu aturan pemerintah dan itu yang ngecharge bank dan issuer partner kita. Tapi secara aplikasinya kita saat ini gratiskan, Tony. Jadi tinggal download aja, cepetan. Baik. Pakai langsung. Langsung download ya, teman kumparan dan juga wirausahawan milenial tentu saja. Dan itu tadi pertanyaan terpilih dari Makfira yang sudah berhasil ngobrol langsung dan juga dijawab oleh Yung Herman tentu saja. Dan semoga jawaban tadi benar-benar memberikan insight baru nih untuk kita semua tentang branding, terutama untuk para pelaku UMKM di Indonesia, serta untuk teman-teman kumparan dan juga milenial yang mau terjun membuka bisnis ya atau usaha ke depannya nanti ya. Semoga materi yang sudah di-share oleh Yung Herman dan juga Yung Nanda ini benar-benar bisa memberikan semangat untuk teman-teman dan membantu teman-teman semuanya untuk memiliki bisnis lokal untuk bertumbuh pesat dengan branding yang kuat. Sekali lagi mohon maaf banget karena keterbatasan waktu, jadi Q&A dari teman-teman nggak bisa kita tampung semuanya, tapi yang pasti thank you banget. Semoga nanti di kesempatan lain untuk festival UMKM kumparan berikutnya semoga kita bisa diskusikan lagi tentu saja. Dan yang pasti nggak terasa ya teman-teman ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi untuk tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita teman-teman, untuk Yung Herman Soeharto selaku CEO UTAP Indonesia dan juga ada Ernanda Putra selaku founder dan juga kreatif director dari Makna Group yang sudah share banyak tentang branding dan juga pentingnya brand dan juga pentingnya marketing tools untuk kita jalankan bersama-sama tentang how to spot value proposition, brand guidelines dan juga essential marketing tools yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Yung Nanda, Yung Herman terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan lain. Sehat-sehat ya pokoknya ya. Salam untuk keluarga juga. Baik, semoga pembahasan tadi benar-benar bisa teman-teman ambil banyak ilmunya dan bisa diterapkan juga ya, dan membawa impact dan juga insight yang positif untuk para pelaku UMKM di Indonesia, baik kecil maupun menengah, dan juga kepada para milenial yang tertarik ingin membangun bisnis sendiri. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih ya, karena saya punya informasi yang akan terus saya informasikan untuk Anda ya, kalau misalnya pengen daftar jadi peserta kelas-kelas webinar kita, silahkan terus diikuti, tapi kita masih menyisakan satu kelas lagi. Semoga beruntung untuk ikutan kelas kita yang setelah ini ya. Dan juga teman-teman juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan modal usaha sebesar 50 juta rupiah. Ya, caranya gimana? Langsung aja daftarkan diri teman-teman kumparan dan ajak teman-teman yang lain untuk ikutan ya, daftar ke kum.pr/tiket. kum.pr/tiket. Dan yang pasti selalu tetap positif teman-teman, jaga kesehatan dan juga nggak lupa saya juga pengen ngingetin terus untuk stay at home demi memutus rantai penularan COVID-19. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi di sesi talk show dan juga webinar kita hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk UTAP yang merupakan aplikasi teman dagang serba bisa usaha mantap juga ya, yang sudah berkolaborasi di Festival UMKM bersama dengan Kumparan.